Mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Kita pujian Tuhan Kau sempurna. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur apa yang baik. Kami kembali bersekutu dengan Tuhan. Kami selalu rindu, selalu haus akan firman-Mu apa yang baik. Untuk itu saat ini Tuhan, tolong kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar setiap ibadah kami Bapa yang baik, kami bisa merasakan kasih anugerah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan berdoa khususnya untuk adik-adik yang berada di rumah saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan terus memberkati mereka, beri mereka kekuatan, sukacita, semangat Bapa yang baik dalam memuji memuliakan Tuhan. Bapa yang baik saat ini Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Kau yang terus berkarya dan terus memimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita akan memuji Tuhan, haleluya. Kita katakan bersukacita, bersukacita di segala amin. Kau
dia menyatakan telah puasa. Tuhan adalah perisai kita, selalu menolong dan selalu menjaga kita dalam setiap kehidupan kita. Engkaulah perisaiku, selamatkan hidup menepatku. Firman-Mu di dalamku, terangkan firman-Mu, bukan berdiri di tengah dan perbuatan yang Kau berikan. Sampaikan Tuhan Allah, karena Yesus selalu menolongkan, bukan berdiri di tengah dan kekuatan yang Kau berikan. Sampaikan bukan bertahan, karena Yesus selalu menolongkan, karena Yesus selalu menolongkan, karena Yesus selalu menolongkan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian sehingga kami mengerti setiap benih firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu juga Tuhan, kami dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu kelas terus remaja dan pelajar. Apa kabar adik-adik semua? Kami percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi adik-adik semua. Amin. Nah adik-adik, hari ini kami mau bercerita kebenaran firman Tuhan dengan adik-adik dengan satu judul, yaitu mengasihi Allah. Amin. Adik-adik, kita melihat contoh ada 3 tokoh di dalam Alkitab, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pada suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Nah, ketika ia sudah selesai membuat patung yang sudah ia buat, ia menghimbau kepada seluruh pemuka-pemuka orang yang ada di Babel, orang-orang yang penguasa-penguasa yang ada di sana, baik bupati-bupati, pemuka-pemuka, pemerintah-pemerintah yang ada, untuk mereka mengikuti untuk mentabiskan patung yang sudah Raja Nebukadnezar buat. Nah, tetapi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang selalu mengasihi Allah, hingga Raja Nebukadnezar berkata kepada orang-orang ketika semua orang mendengar suara musik atau semua berbagai macam-macam musik, contohnya rebana, kecapi, gambus. Nah, semua harus sujud dan menyembah patung yang harus disediakan yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, tetapi adik-adik, kita melihat bahwa karena Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, sehingga mereka melawan titah raja. Mereka tidak mau sujud kepada patung yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika Raja Nebukadnezar
memberi perintah itu, Raja Nebukadnezar berkata bahwa kalau ada orang yang tidak mengikuti perintah saya, perintah raja, mereka harus dicampakkan ke dalam api. Alkitab mencatat bahwa 7 kali dipanas. Nah, jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita melihat, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, mengapa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mempunyai iman yang kuat, percaya kepada Tuhan yang mereka sembah, sehingga perintah raja mereka tidak mau mengikuti. Nah, di dalam setiap kehidupan kita juga adik-adik, mari kita terus mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita terus mengasihi Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, sehingga ketika mereka mengasihi Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika Raja Nebukadnezar mendengar bahwa mereka tidak sujud dan menyembah kepada patung yang sudah didirikan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar datang kepada Sadrak, Mesak dan Abednego dan berkata kepada mereka, kenapa kalian tidak menyembah atau mengikuti perintah raja? Nah, karena mereka percaya kepada Tuhan yang mereka sembah. Karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi mereka. Mereka selalu mengasihi Tuhan yang mereka sembah. Nah, jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita melihat ketika mereka mengasihi Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan. Raja Nebukadnezar memerintah tentara-tentaranya untuk mengikat mereka bertiga dan membawa mereka ke perapian yang sudah menyala-nyala. Alkitab mencatat bahwa 7 kali lipat. Berarti panas sekali ya adik-adik. Nah, tetapi adik-adik, ketika mereka dibuang ke dalam api, mereka tidak terbakar suatu apapun, tidak kekurangan suatu apapun. Mengapa? Karena mereka mengasihi Allah. Karena mereka selalu mengasihi Allah dan mereka bersandar kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah sanggup membebaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Nah, jadi adik-adik, ketika Raja Nebukadnezar datang, orang-orang mereka datang untuk melihat dan berkata kepada Raja Nebukadnezar, Raja, Tuhan, kami melihat ada 4 orang ada di dalam. Nah, adik-adik, siapakah itu? Allah ada bersama-sama dengan mereka di dalam perapian yang menyala-nyala itu, sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun ketika dicampakkan ke dalam api, karena mereka tidak mengikuti atau menyembah patung yang sudah Raja Nebukadnezar buat. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat di ayat yang ke-30 di situ bahwa lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Mengapa? Karena mereka mengasihi Allah. Mereka selalu bersandar kepada Tuhan yang mereka sembah. Mereka memiliki iman pengharapan yang kuat bahwa Allah yang mereka sembah sanggup menolong dan memberkati setiap kehidupan mereka. Nah, untuk itu kita sebagai adik-adik sekolah minggu, kelas tunas remaja dan pelajar, mari kita terus mengasihi Tuhan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang mereka selalu berharap kepada Tuhan dan
mengasihi Tuhan sehingga mereka diberkati Tuhan. Walaupun mereka di dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi Tuhan membebaskan mereka. Tuhan menolong setiap kehidupan mereka. Biarlah cerita kebenaran firman Tuhan yang kami bagikan bagi adik-adik kelas tunas, remaja, dan pelajar, biarlah menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita akan doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke kegelapan, dan lepaslah dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, ibadah kita sudah selesai, khususnya ibadah tunas remaja dan pelajar. Jangan lupa tetap semangat, kita beribadah kepada Tuhan, dan kita akan ketemu dengan video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.